Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK. Oleh saya, Analia, dengan dosen pengampu Dr. Sri Hasuti Nur MPD. Program Pasca Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2021. Adapun proposal kali ini terdiri dari 3 bab, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang dari terbentuknya judul di atas adalah ini berdasarkan tujuan berdirinya SMK. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, SMK dituntut mampu menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dalam dunia kerja atau kreatif. Kemudian dilakukan pra-penelitian, terdapat masalah bahwa tingkat kreatif siswa rendah dilihat dari hasil analisis hasil jawaban uraian siswa yang masih terpaku dengan langkah-langkah yang diberikan guru dalam contoh. Kemudian, guru masih menggunakan bahan ajar sederhana, belum menggunakan LKPD berbasis model pembelajaran tertentu. Selanjutnya, terbentuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil produk pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning yang layak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Yang kedua, apakah hasil pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui hasil produk pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning yang layak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK. Yang kedua, menguji keefektifan pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pengembangan bahan ajar, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, secara praktis, bagi sekolah, penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan bahan ajar berbasis model pembelajaran. Selanjutnya, bagi para guru, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk memperluas cara pandang guru dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, tinjauan pustaka Goodman dan Stevers tahun 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau yang biasa disingkat PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Atau bisa disimpulkan, Project Based Learning ialah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Model pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan memecahkan dalam mengerjakan sebuah proyek yang dapat menghasilkan sesuatu. Dalam implementasinya, model ini memberikan peluang yang luas kepada siswa untuk membuat keputusan dalam memiliki topik, melakukan penelitian, dan menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Para siswa bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek yang dilakukan secara bersama-sama antara guru dan siswa. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.
berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Sedangkan untuk berpikir kreatif sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Ini menurut Munandar, tahun 1999, halaman 25. Nah, pada penelitian ini, LKPD yang digunakan berisi petunjuk yang mengarahkan siswa untuk menghasilkan gagasan atau ide-ide kreatif dalam menghasilkan suatu proyek. Adapun kerangka pikir, ini berawal dari tujuan berdirinya SMK. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, SMK dituntut mampu menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dalam dunia kerja, atau dengan kata lain kreatif. Nah, dilakukan pra-penelitian, terdapat masalah tingkat kreatif siswa rendah, bahan ajar belum memuat konteks real. Dilakukan pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran Project Based Learning. Ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Pagelaran dengan pembelajaran bermakna dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini nantinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. Hipotesisnya, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan hasil kajian teoritis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah menghasilkan LKPD berbasis model PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan ditunjukkan hasil kevalidan, kemenarikan, serta keefektifan produk hasil pengembangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah pengembangan atau research and development, atau sering juga disebut R&D. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah produk yang berasal dari pengembangan produk sebelumnya. Produk yang dihasilkan adalah LKPD berbasis model PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMK. Untuk subjek penelitiannya, penelitian ini akan dilakukan di SMK Muhammadiyah Pagelaran dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 TKJ. Subjek penelitiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk subjek studi pendahuluan, ini ada observasi untuk siswa kelas 10 SMK, kemudian wawancara guru bidang studi. Selanjutnya, subjek validasi pengembangan ini oleh ahli pengembangan LKPD, ahli materi, dan praktisi. Selanjutnya untuk subjek uji coba lapangan awal, ini terdiri dari 6 siswa kelas 11 TKJ 1 yang sudah menempuh materi. Dan yang terakhir subjek uji coba lapangan utama yaitu siswa kelas 10 TKJ 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 TKJ 3 sebagai kelas kontrol. Prosedur penelitian menggunakan langkah yang dikembangkan oleh Board Angle, namun pada penelitian ini implementasinya hanya sampai pada langkah ke-7. Itu terdiri dari penelitian dan pengembangan informasi, kemudian perencanaan, yang ketiga pengembangan format produk awal, yang keempat uji coba lapangan awal, yang kelima revisi produk utama, yang keenam uji coba lapangan utama, dan yang terakhir penyempurnaan hasil uji lapangan. Rancangan uji coba lapangannya ini terdiri dari 2 kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Nah, sebelum diberikan perlakuan, kedua kelas tersebut diadakan pretest. Kemudian setelah itu untuk kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan LKPD berbasis model PJBL. Terus untuk kelas kontrol ini dilakukan pembelajaran tidak menggunakan LKPD berbasis model pembelajaran PJBL. Kemudian selanjutnya nanti di akhir setelah diberikan perlakuan di kedua kelas dilakukan post-test. Teknik pengumpulan data itu yang terdiri dari observasi, angket, wawancara, dan tes. Untuk alat pengumpulan datanya ini terdiri dari 2, instrumen non-test dan instrumen tes. Instrumen non-test ini terdiri angket uji validasi pengembangan pembelajaran, angket uji validasi materi, angket tanggapan guru matematika, angket respon peserta didik.
Untuk instrumen tes, ini yang digunakan adalah soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang digunakan berbentuk uraian. Selanjutnya, teknik analisis data. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik analisis instrumen studi pendahuluan. Ini data studi pendahuluan berupa hasil observasi, wawancara, dianalisis secara deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Kemudian, teknik analisis instrumen kelayakan LKPD. Data diperoleh dari hasil validasi ahli pengembangan bahan ajar, ahli materi, dan ahli media melalui angket skala kelayakan menggunakan skala Likert dan 4 skala, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Yang ketiga, analisis kepraktisan, model, dan perangkat pembelajaran. Data diperoleh dari hasil melihat tanggapan guru matematika dan respon siswa. Data kualitatif berupa komentar dan saran dari guru yang dideskripsikan secara kualitatif, dan data kuantitatif berupa skor penelitian dideskripsikan secara kuantitatif, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Dan yang terakhir ada analisis uji efektivitas. Ini data diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan berpikir kreatif matematis dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.